Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan perkuliahan mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Pada kali ini kita akan membahas mengenai hakikat kurikulum, di mana ini merupakan pembahasan pertama. Mudah-mudahan dari pemahaman ini berikutnya akan mengantarkan kepada pengertian kita yang lebih utuh terkait dengan kurikulum. Dalam pembicaraan mengenai hakikat kurikulum ini, setidaknya ada 6 hal yang akan kita coba bahas. Pertama yaitu mengenai urgensi kurikulum dalam sistem pendidikan. Yang kedua adalah pengertian kurikulum. Yang ketiga kita juga akan coba bahas mengenai dimensi-dimensi kurikulum. Kemudian relasi antara dimensi kurikulum dengan sejumlah pengertian kurikulum yang pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kelima mengenai fungsi kurikulum. Dan yang keenam adalah peranan kurikulum. Oke, kita coba masuk kepada bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan urgensi kurikulum. Urgensi kurikulum itu artinya adalah kita akan coba melihat seberapa jauh atau di mana letak pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan itu adalah merupakan upaya pemanusiaan manusia sehingga menjadi manusia seutuhnya. Atau bisa juga kita katakan bahwa pendidikan itu merupakan penyiapan manusia untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Sudah kita katakan tadi bahwa pendidikan penyiapan manusia untuk kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan dikatakan sebagai suatu konsep yang luas, di mana dalam proses ada sejumlah faktor yang saling terkait, di antaranya adalah kurikulum. Kurikulum bisa kita katakan sebagai ruhnya atau jantungnya pendidikan. Kenapa dikatakan demikian? Karena tanpa adanya kurikulum itu bisa dikatakan tidak ada pendidikan. Karena aktivitas proses pembelajaran dalam dunia pendidikan itu adalah mengikuti apa yang sudah tercantum atau diprogramkan di dalam kurikulum. Saudara-saudara, berikutnya aktivitas pendidikan pada kenyataannya itu adalah berupa proses pembelajaran. Jadi aktivitas pendidikan itu adalah proses pembelajaran, dan pembelajaran itu sendiri itu mengikuti suatu program yang disebut dengan kurikulum. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan kurikulum sebagai program pembelajaran dan pembelajaran sebagai upaya operasionalisasi dari sebuah kurikulum. Jadi kaitannya adalah kurikulum dengan pembelajaran merupakan sebuah interlocking, saling mengunci. Kurikulum tanpa pembelajaran tidak punya makna apa-apa, karena baru sebatas rencana. Sedangkan pembelajaran tanpa kurikulum itu artinya adalah tidak mungkin juga, karena mungkin nanti pembelajarannya bisa kesana kemari atau tidak terprogram dengan baik, sehingga ya mungkin tidak akan mencapai efektivitas dan efisiensi yang bagus. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana pentingnya kurikulum di dalam sistem pendidikan dan atau pembelajaran. Dan ini dengan demikian bahwa ini menjadi suatu sangat penting bagi para pengelola kurikulum atau bagi siapa saja yang terlibat dalam proses pendidikan untuk memahami tentang kurikulum. Termasuk bagi mereka yang sekarang sudah mempersiapkan diri untuk masuk di dunia pendidikan, bagi para mahasiswa kependidikan untuk bisa memahami kurikulum. Dan mungkin ini jugalah yang menjadi latar belakang kenapa dalam program pendidikan itu harus ada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Karena ya. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai urgensi kurikulum dalam sistem pendidikan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, itu mengenai pengertian kurikulum. Menurut asal kata ya, ini kurikulum berasal dari bahasa Latin kuno, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti adalah lintasan lari atau lintasan pacu. Jadi kurikulum itu adalah dulunya berasal dari dunia olahraga yang merujuk kepada suatu lomba lari dalam satu lintasan, di mana setiap si pelari dia harus memulai perlombaannya dari start sampai finish. Untuk berikutnya bagi mereka yang berhasil menyelesaikan lintasan lari tersebut,
kemudian dia akan dianugerahi penghargaan berupa medali. Nah, pemikiran ini berikutnya diadopsi oleh dunia pendidikan, di mana dikatakan bahwa kurikulum artinya berikutnya diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan atau diselesaikan oleh siswa dari awal sampai akhir untuk berikutnya mendapatkan penghargaan berupa pengakuan telah selesai dari suatu program pendidikan yang disebut dengan ijazah. Ini merupakan pengertian yang klasik. Mengapa dikatakan klasik? Karena pengertian ini sudah sangat lama, sangat tua, tapi sampai sekarang pengertian ini masih banyak dipegang. Saudara-saudara, memang kurikulum itu diartikan dalam banyak hal ya. Ada pengertian yang sifatnya klasik parsial dan pengertian yang sifatnya modern komprehensif. Tadi pengertian yang pertama tadi, istilah yang pertama diartikan sebagai program yang sejumlah mata kuliah, mata pelajaran yang harus diselesaikan, harus ditempuh untuk mencapai ijazah, itu masuk kategori pengertian kurikulum dalam kategori klasik. Nah, ada juga beberapa pengertian kurikulum secara istilah dalam menurut beberapa ahli yang sekian banyak pengertiannya itu sangat beragam. Di antaranya adalah ada ahli yang mengartikan kurikulum itu sebagai tujuan yang harus dicapai. Ada juga ahli yang mendefinisikan kurikulum sebagai mata pelajaran atau konten yang harus dipelajari. Ada juga ahli yang menjelaskan atau mengartikan kurikulum itu merupakan serangkaian proses pengalaman belajar yang harus ditempuh oleh siswa atau harus dilakukan oleh siswa. Ada juga yang mengartikan kurikulum sebagai intended outcome atau hasil-hasil belajar yang harus ditempuh oleh siswa. Nah, pengertian-pengertian ini adalah ini tidak salah, tapi masih bisa kita katakan ini pengertian yang sifatnya parsial, tidak utuh. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada pengertian yang lain yang sifatnya lebih luas, lebih komprehensif. Terkadang ini dalam beberapa literatur bahkan kita menyebutnya sebagai pengertian yang modern. Seperti apakah pengertian kurikulum yang lebih komprehensif dan modern itu? Di antaranya diartikan kurikulum sebagai rencana aktivitas belajar siswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, di mana aktivitas itu di bawah tanggung jawab guru dan atau sekolah. Bahkan dalam sistem kebijakan kita menyatakan bahwa kurikulum itu diartikan sebagai seperangkat pengaturan mengenai tujuan, isi, cara mempelajari, serta bagaimana cara penilaiannya. Terlihat dari sini bahwa pengertian-pengertian yang barusan ini, dalam pengertian yang komprehensif ini sudah mencakup pengertian-pengertian yang parsial sebelumnya. Jadi di dalam pengertian kurikulum yang lebih komprehensif itu mencakup tujuan, mencakup isi, mencakup pengalaman belajar, mencakup sistem evaluasinya yang dikemas demikian rupa menjadi program pembelajaran di sekolah. Oke, saudara-saudara, sebenarnya masih banyak lagi beberapa pengertian kurikulum dan upaya-upaya pengkategorian pengertian kurikulum. Di antaranya adalah dari George Busam, seorang ahli kurikulum, seorang ahli teori kurikulum. Dia mengkategorikan 3 pengertian kurikulum di dalam tiga kategori. Yang pertama adalah kurikulum sebagai program, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Kalau kurikulum sebagai program artinya adalah kurikulum sebagai rencana aktivitas pembelajaran di sekolah, di mana ini pedoman penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Bisa diartikan bahwa kurikulum merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah, juga bisa diartikan sebagai proses prosedur bagaimana kurikulum dikembangkan di sekolah. Ini pemaknaan kurikulum sebagai sistem. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Ini artinya adalah kurikulum merupakan objek kajian oleh mereka yang mempelajarinya. Oke.
Demikian pengertian mengenai kurikulum mulai dari asal kata dan beberapa istilah yang sekarang ada. Saudara-saudara, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum bisa diartikan sebagai peta konseptual yang menjelaskan tentang atribut dan letak posisi keberadaan suatu kurikulum dalam dinamika keberadaannya, di mana antara satu tempat dengan tempat yang lainnya saling terhubung dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Itu pengertian dari dimensi kurikulum. Oke, kita kembali ke pemanahan ide dimensi kurikulum. Tadi kita sudah bahas mengenai pengertian ide dimensi kurikulum. Sekarang kita bahas mengenai dimensi tersebut. Yang pertama dimensi ide, yaitu terkait dengan pemikiran kurikulum. Ini yang paling utama itu menentukan kualitas sumber daya manusia seperti apakah yang akan kita bangun. Kemudian kita memikirkan jenis kurikulumnya, konsep kurikulumnya, sehingga nanti mewujudkan suatu idea, cita-cita, rencana yang akan dituliskan dalam bentuk rencana tertulis atau kurikulum berupa dokumen. Nah, dalam rencana tertulis ini sebenarnya adalah manifestasi apa yang dipikirkan sebelumnya pada kurikulum dimensi ide. Yang tadinya tidak bisa diamati, sekarang dalam rencana tertulis kurikulum bisa terlihat. Itu berupa dokumen kurikulum. Pada beberapa dekade kita bisa lihat contohnya adalah mungkin garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan. Kemudian kita bisa melihat silabus, kita bisa melihat SAP, kita bisa melihat RPP. Itu merupakan contoh-contoh kurikulum dalam dimensi tertulis. Nah, kemudian ada juga kurikulum dalam dimensi implementasi atau dalam kurikulum dalam dimensi proses. Artinya dimensi pelaksanaan. Apa yang sudah direncanakan dalam tataran tertulis, kemudian dilaksanakan dalam aktivitas proses pendidikan atau pembelajaran. Ini juga berarti bahwa proses pendidikan, proses pembelajaran itu selalu merujuk kepada perencanaan sebelumnya, yaitu berupa kurikulum. Selanjutnya, saudara-saudara, dari dimensi pelaksanaan ini atau dimensi implementasi ini berikutnya akan menghasilkan suatu output berupa apa? Yaitu kemampuan atau kompetensi yang terbentuk karena adanya proses pelaksanaan kurikulum. Ini disebut dengan dimensi hasil dari kurikulum. Nah, dimensi hasil, dimensi implementasi, dimensi perencanaan, dan dimensi ide itu harus merupakan satu kesatuan. Tidak boleh saling bertentangan. Kalau ada variasi di proses mungkin iya, tapi jangan sampai keluar dari ide, keluar dari konteks atau rencana tertulis. Nah, Bapak Ibu semuanya, di samping Bapak Ibu Pak. Oke, saudara-saudara, di samping itu juga nanti kita akan melihat apa yang disebut dengan hidden curriculum. Ini adalah di mana hidden curriculum itu adalah kurikulum yang tersembunyi, di mana idenya ada, pelaksanaannya ada, tapi tidak tertuang di dalam kurikulum dimensi tertulis atau dimensi rencana. Ini namanya hidden curriculum. Oke, itulah beberapa dimensi di dalam kurikulum. Jadi kurikulum itu tidak ujuk-ujuk terjadi dan ada, tapi ada sebuah proses yang cukup panjang, mulai dari pemikiran, penuangan pemikiran ke dalam bentuk rencana-rencana tertulis yang terdokumentasi. Kemudian dari rencana terdokumentasi itu berikutnya adalah ada proses pelaksanaan, kemudian baru ada proses berupa output atau hasil dari kurikulum tersebut. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan mengenai dimensi kurikulum sudah selesai. Kita berikutnya akan masuk kepada bahasan berikutnya mengenai relasi dimensi dengan pengertian dan dinamika proses kurikulum. Oke, ini artinya apa? Artinya bahwa dari sekian dimensi kurikulum
dimensi ide, dimensi rencana, dimensi proses atau implementasi, dan dimensi hasil. Ini bisa digunakan untuk mengkategorikan beberapa pengertian kurikulum yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau kita coba pelajari kembali, ternyata dari sekian pengertian kurikulum itu ada pengertian yang menggambarkan bahwa kurikulum itu sebagai sebuah ide atau sebuah pemikiran atau sebuah cita-cita. Ada juga pengertian kurikulum itu yang menggambarkan sebagai sebuah dokumen tertulis. Ada juga dari sejumlah pengertian kurikulum yang menjelaskan bahwa kurikulum itu merupakan suatu proses pembelajaran atau pengalaman belajar siswa. Dan ada juga kurikulum itu digambarkan, dijelaskan sebagai sebuah hasil yang ingin dicapai. Nanti silakan Anda cek sejumlah pengertian kurikulum dibandingkan dengan dimensi-dimensi kurikulum. Nah, berikutnya dimensi kurikulum itu juga menggambarkan siklus yang tak terputus antara ide, rencana, proses, dan hasil. Itu adalah relasi dimensi dengan pengertian dan dinamika proses kurikulum. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini semakin menambah pemahaman kita, menambah wawasan kita terkait dengan kurikulum. Jadi kurikulum itu sebenarnya bukan hanya dimensi tertulis berupa dokumen-dokumen yang selama ini banyak diartikan oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, saudara-saudara, kita akan coba membahas mengenai fungsi kurikulum. Kita awali dengan pengertian dari fungsi kurikulum. Setidaknya ada dua pengertian yang bisa kita sematkan ke dalam pengertian fungsi kurikulum itu. Pertama, kurikulum sebagai salah satu bagian yang ada dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Pemaknaan ini biasanya lebih banyak digunakan dalam tema bahasan mengenai sistem pengelolaan pendidikan. Pemaknaan kedua, ini bisa merujuk kepada bahwa fungsi kurikulum diartikan sebagai kegunaan atau manfaat dari kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses atau aktivitas kegiatan pendidikan di sekolah. Nah, pada pembahasan sekarang ini kita akan lebih banyak menekankan kepada fungsi kurikulum bagi pihak-pihak yang terkait atau berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Siapa sajakah mereka itu? Setidaknya ada 3 pihak. Yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga adalah siswanya itu sendiri. Nah, bagi kepala sekolah, kurikulum punya fungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan supervisi proses pendidikan di sekolahnya. Karena di sini kepala sekolah sebagai manajer, sebagai supervisor, sehingga ketika mau mengadakan upaya-upaya supervisi, upaya pengelolaan, itu merujuk kepada kurikulum yang berlaku di sekolahnya. Yang kedua, pihak guru. Bagi guru, kurikulum punya fungsi sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, guru akan punya kejelasan mengenai apa yang akan dan harus dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Jadi nanti guru kalau masuk ke kelas itu bukan kegiatan yang tidak terdesain atau random atau mengikuti kemauannya sendiri, tapi guru mengikuti program-program pembelajaran yang sudah tercantum di dalam kurikulum. Berikutnya, fungsi untuk siswa. Nah, ini merupakan fungsi yang sangat penting karena bagaimanapun kalau kita bicara mengenai pendidikan, bicara kurikulum, menjadi fokus perhatiannya itu adalah siswa. Nah, setidaknya ada 7 fungsi kurikulum bagi siswa sebagaimana dijelaskan oleh Alexander Inglis. Yang pertama adalah kurikulum sebagai fungsi penyesuaian. Ini artinya adalah upaya untuk menyesuaikan kehidupan anak dengan kehidupan masyarakat, sehingga berikutnya anak bisa
menjadi bagian dari masyarakat. Yang kedua adalah fungsi integrasi. Ini juga ada dua pengertian. Yang pertama adalah mengintegrasikan seluruh aspek psikologis siswa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Fungsi integrasi lainnya diartikan adalah bagaimana cara mengintegrasikan siswa sebagai individu dengan kehidupan sosial di mana dia berada. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Ini artinya adalah bahwa kurikulum harus mampu menemukan perbedaan dari siswa, kemudian memberikan layanan-layanan yang yang membutuhkan layanan yang berbeda di antara para siswa. Berikutnya fungsi persiapan atau propedeutic function, yaitu proses penyiapan bagaimana untuk melanjutkan pendidikan kepada jenjang selanjutnya, bisa juga dikatakan sebagai penyiapan bagi kehidupan yang akan datang, termasuk kehidupan dalam bermasyarakat. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi kurikulum dalam pengertian kegunaan manfaat dari kurikulum dalam proses pendidikan, yaitu bagi mereka yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pendidikan dan atau pembelajaran di sekolah. Setidaknya itu ada 3 pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah, kedua guru, dan yang ketiga adalah siswa. Bagi kepala sekolah, kurikulum bisa berfungsi sebagai alat atau pedoman dalam melakukan manajemen dan supervisi pendidikan. Merujuk kepada kurikulum inilah para kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran, penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi guru. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan pembelajaran di kelas yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi ketika guru masuk ke kelas, itu bukan dalam kegiatan yang random atau acak, tapi kegiatan yang sistematik merujuk kepada kurikulum. Tanpa kurikulum, itu sulit bagi guru untuk menyelenggarakan pendidikan secara sistematik dan jelas orientasinya. Kemudian fungsi kurikulum bagi siswa. Ketika kita bicara mengenai pendidikan, bicara tentang kurikulum, itu intinya kita pusat perhatiannya adalah kepada siswa. Dengan demikian maka jelas bahwa kurikulum punya fungsi yang sangat berarti bagi siswa. Setidaknya ada 6 fungsi kurikulum bagi siswa. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian, di mana kurikulum punya fungsi untuk mencoba menyesuaikan kehidupan siswa, membentuk siswa yang berikutnya bisa menyesuaikan dengan kehidupan di masyarakat. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi di sini bisa diartikan dengan kurikulum diupayakan agar perkembangan siswa secara psikologis, baik kognitif, afektif, dan psikomotornya bisa berkembang secara seimbang, sejalan, dan terpadu, sehingga menjadikan individu yang utuh. Di samping itu, fungsi integrasi juga bisa kita maknai dengan kurikulum itu bisa menjadikan sarana untuk mencoba menyatukan siswa sebagai makhluk individu dengan masyarakat, di mana siswa juga berfungsi sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Di sini diartikan bahwa dengan kurikulum harus bisa mewadahi adanya perbedaan-perbedaan individual di antara siswa. Artinya berikutnya dalam perbedaan ini masing-masing siswa atau perbedaan ini yang ada pada siswa bisa dilayani secara optimal. Kemudian fungsi persiapan atau propedeutic function. Kurikulum memiliki fungsi persiapan dalam pengertian bahwa pertama, dengan kurikulum itu tercermin adanya upaya penyiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian dengan kurikulum juga itu merupakan suatu upaya untuk penyiapan
bagi kehidupan siswa di masyarakat, baik kehidupan dalam pengertian luas maupun kehidupan dalam pengertian ekonomi, yaitu bidang pekerjaan. Ya, tentu ini disesuaikan dengan level dan atau jenjang pendidikannya. Kemudian fungsi pemilihan atau the selective function. Di sini kurikulum harus memberikan alternatif kepada siswa sehingga sejalan dengan fungsi sebelumnya yang diferensiasi, itu diberikan program-program pendidikan, program-program pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat dari setiap siswa. Yang terakhir, fungsi diagnostik. Ini adalah kurikulum harus dibangun, disiapkan sedemikian rupa sehingga bisa memberikan layanan bantuan belajar kepada siswa, khususnya kepada mereka yang memiliki hambatan-hambatan dalam proses belajarnya. Itu beberapa peranan dari kurikulum. Selanjutnya kita akan bahas mengenai peranan kurikulum. Apa yang dimaksud dengan peranan kurikulum? Secara umum, peranan dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan atau dijalankan oleh subjek karena hak dan kewajiban yang melekat pada status atau kedudukannya. Ini merupakan bidang kajian dari antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Jadi, peranan itu merujuk kepada apa yang harus dan bisa dilakukan oleh subjek untuk kepentingan masyarakat. Nah, bicara mengenai peranan kurikulum, ini artinya terkait dengan apa yang bisa dan harus dilakukan atau disumbangkan oleh kurikulum, dalam hal ini kurikulum dalam pengertian sebagai representasi dunia pendidikan terhadap masyarakat. Setidaknya ada 3 peranan kurikulum. Pertama, kurikulum dalam peranan konservatif. Kedua, kurikulum dalam peranan kreatif. Dan ketiga, peranan kritis evaluatif. Kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan peranan konservatif? Peranan konservatif itu artinya adalah kurikulum punya peranan untuk meregenerasi nilai, norma, ilmu pengetahuan, teknologi pada masa lampau yang dipandang masih baik, berguna, bermanfaat bagi kehidupan manusia dari masa ke masa. Jadi dalam kurikulum itu ada proses regenerasi atau pewarisan nilai dan lain sebagainya dari zaman ke zaman. Yang kedua, fungsi kreatif. Ini artinya kurikulum punya peranan pertama untuk mengembangkan kemampuan kreatif kepada siswa, juga punya peranan kreatif untuk memperbaiki kehidupan di masyarakat. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah lewat pendidikan dibangun siswa sebagai individu anggota dari masyarakat, sehingga berikutnya ketika dia kembali ke masyarakat, dia bisa menumbuh kembangkan sifat-sifat kreatif yang ada di masyarakat. Yang ketiga, peranan kritis evaluatif. Ini dengan kurikulum artinya adalah siswa dan masyarakat berikutnya mampu dan memiliki pandangan-pandangan kritis terhadap situasi kondisi yang ada, kemudian berikutnya bisa memberikan solutif atas keadaan tersebut sehingga bisa mencapai upaya-upaya terhadap perbaikan kehidupan di masyarakat. Demikianlah pembahasan mengenai hakikat kurikulum. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita punya pemahaman yang lebih baik tentang apa itu kurikulum, di mana letak pentingnya kurikulum, dan apa yang seharusnya bisa kita lakukan dengan kurikulum. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai hakikat kurikulum. Pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.